Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. Kita awali dengan pengertian dari kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara dapat diartikan sebagai hubungan antara suatu negara dan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama antara negara maju dan negara berkembang di dunia khususnya kerjasama antara negara maju dan negara berkembang di dunia biasanya digambarkan dengan istilah hubungan kerjasama utara dan selatan. Istilah utara dan selatan digunakan untuk membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Utara mengacu kepada negara maju yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara ini merupakan negara-negara industri. Negara-negara ini umumnya terletak di daerah bumi belahan utara. Sedangkan selatan menggambarkan negara-negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat industrialisasi yang relatif rendah. Sebagian besar negara ini terletak di bumi bagian selatan. Meskipun Australia dan Selandia Baru terletak di bumi bagian selatan, kedua negara ini tetap dianggap sebagai bagian dari kelompok negara-negara utara. Hal ini terjadi karena kedua negara ini termasuk ke dalam negara maju. Pentingnya kerjasama antar negara maju dan negara berkembang mulai disadari pada tahun 1940-an setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, Amerika Serikat memperkenalkan adanya Marshall Plan atau bantuan pasca perang untuk membantu negara-negara yang ada di Eropa dalam tujuan rekonstruksi ekonomi mereka yang hancur akibat Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Hubungan kerjasama antar negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam pembangunan perekonomian dunia antara lain dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama, adanya negara-negara maju menanamkan investasi di negara-negara berkembang. Negara pemberi investasi biasanya akan mendapatkan keuntungan dari penerimaan pajak pembangunan dan pembagian keuntungan dari hasil produksi. Sedangkan negara penerima modal investasi dapat terpenuhi kebutuhan nasionalnya. Kemudian, negara-negara maju memiliki teknologi yang modern, tetapi sumber daya alam mereka terbatas. Sementara itu, ada negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan teknologi, tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara-negara maju akan mengimpor bahan mentah dari negara-negara sedang berkembang, kemudian dikelola dengan teknologi yang mereka miliki. Dari hasil pengolahan itu, barang-barang yang sudah jadi dikirim kembali ke negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri. Berikutnya ada pinjaman modal. Dari negara-negara maju ke negara-negara yang sedang berkembang yang digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negerinya. Hubungan kerjasama antar negara juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adanya suatu perbedaan, yang kedua adanya suatu persamaan. Kita mulai dari kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Yang pertama adanya perbedaan dari sumber daya alam. Sumber daya alam dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam atau terbatas. Dengan demikian, negara-negara yang memiliki sedikit sumber daya alam pasti membutuhkan sumber daya alam dari negara-negara yang sumber daya alamnya melimpah. Seperti halnya Indonesia kaya akan sumber daya alam batubaranya. Tetapi di Jepang memiliki keterbatasan dalam sumber daya batubara, sehingga dapat terjadi kerjasama antara Jepang dan Indonesia untuk memenuhi ketersediaan batubara di Jepang. Kemudian adanya perbedaan iklim dan kesuburan tanah.
Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara suatu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya Indonesia yang berada di iklim tropis dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, serta tanahnya yang subur, menghasilkan berbagai macam tanaman produksi seperti halnya padi, kopi, teh, karet, dan lain sebagainya. Sedangkan negara-negara di Eropa yang memiliki iklim yang kurang sesuai untuk tanaman produksi, kekurangan dalam hal ketersediaan pangan, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis seperti halnya Indonesia. Kemudian, ada perbedaan pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara suatu negara dengan negara lain pasti tidak sama. Seperti halnya Indonesia yang membutuhkan bantuan dari negara Jepang dalam proses perencanaan jembatan Selat Sunda. Kemudian adanya perbedaan ideologi, seperti halnya perbedaan ideologi antar suatu wilayah. Perbedaan ideologi antar suatu wilayah negara dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan perlu adanya kerjasama, sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya Hong Kong memisahkan diri dari RRC atau Cina, memerlukan kerjasama dalam bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti halnya Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan di meja perundingan. Kemudian kita masuk pada kerjasama antar negara akibat adanya persamaan. Yang pertama, adanya kesamaan sumber daya alam. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Kemudian, kesamaan kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing negara anggotanya. Misalnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kemudian, kesamaan ideologi. Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama juga. Seperti halnya NATO, adalah kerjasama negara-negara di Atlantik Utara yang berideologi liberal. Terakhir ada kesamaan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya OKI, yaitu Organisasi Konferensi Islam. Negara-negara dalam OKI bergabung sebagai respon. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Di dunia, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang dapat dilihat dari banyaknya negara yang ikut serta dalam kerjasama, baik secara geografis, tujuan, dan lapangan usaha. Berdasarkan banyaknya negara yang ikut serta dalam suatu kerjasama, dapat dikelompokkan atas bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama ada bilateral, kedua ada multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjadi antara dua negara. Kerjasama ini antara lain dapat terjadi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Contoh kerjasama bilateral antara negara maju dan negara berkembang antara lain seperti berikut ini. Pertama, adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi atas dasar perjanjian kemitraan ekonomi, atau bisa disebut dengan Indonesia-Japan Partnership Agreement. Kemudian adanya kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam kesepakatan US-Indonesia Comprehensive Partnership. Ada juga hubungan antara Indonesia dengan Jerman dalam German-Indonesian Joint Declaration for Comprehensive Partnership. Selain itu, bentuk kerjasama berdasarkan banyaknya negara yang ikut dikategorikan dalam kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama antara lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya kerjasama multilateral antara lain adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan G20. Berikutnya, bentuk kerjasama berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama ada
kerjasama regional, kedua ada kerjasama interregional, dan terakhir ada kerjasama internasional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Contoh kerjasama regional adalah berdirinya APEC, yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang. Kemudian kerjasama interregional adalah bentuk kerjasama antara suatu kawasan dengan kawasan lainnya. Contohnya, kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Terakhir ada kerjasama internasional. Dalam konteks ini, kerjasama internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama antara negara maju dan negara berkembang di dunia. Bila masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya, bisa melalui WA pribadi ataupun kita diskusikan dalam Microsoft Teams. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.